Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barokah, di Kamis ini kembali kita bersua bertemu di masjid kita untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuki bab yang ke-348. Ya, 348. Hadis yang ke-1767. Tiga, empat, delapan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Babun nahyi, bab larangan antajasisi al-kubur, dari memplester, menyemen, ya. Tajsis itu plester atau nyemen, ya, bahasa sekarangnya. Wal bina'i alaiha, dan larangan untuk membuat bangunan di atasnya, di atas kuburan. Ini temanya ini, larangan untuk memplester ya kuburan dan membuat bangunan. An Jabir radhiyallahu anhu qol. Dari Jabir, semoga Allah ridho kepada beliau, beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha telah mencegah, melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Larang apa? An yujas soso al qabru, sekiranya kuburan itu diplester, disemen. Ya. Jadi kuburannya diplester, disemen. Kalau bahasa kita mungkin dibuat apa ya? Kijing dan sebagainya. Sehingga apa namanya? Kuburannya jadinya dilewatinya susah. Itu dari lahiriahnya. Ya, dari lahirnya, kayak di mana Mbah Putri ya. Ya, Mbah Putri ya. Makam Mbah Putri ya. Mbah Ratu ya, Mbah Putri, Mbah Ratu. Ah, itu penuh itu. Ah, kayak gitu. Mbah Ratu penuh. Karena hampir semua kuburan dikasih apa namanya? Kijing-kijing. Ya, dipasangi ataupun dibangun dan sebagainya kadang-kadang. Iya. Nah, itu sehingga yang belakangan udah susah, nggak dapat tempat. Nah, itu. Nah, ini hal begitu yang jadi masalah. Nah, wa an yuq'ada alaihi, dan Rasulullah melarang untuk diduduki di atasnya. Jadi kuburan itu diduduki. Kemarin sudah kita bahas bab sebelumnya. Ini hadis ini menguatkan yang tema kemarin. Jadi larangan untuk duduk di atas kuburan. Maksudnya itu di atas orang yang mati, kuburan orang mati, bukan kuburan luas, kosong. Lah itu nggak beda. Maksudnya di atas kuburan orang yang sudah mati itu nggak boleh itu. Nah, kalau memang harus di sebelah kanannya kan gitu, kirinya atau atasnya, bawahnya. Jangan, nggak boleh di pas kuburan orang itu. Waan yubna alaihi, dan Rasulullah melarang bahwa kuburan itu dibangun di atasnya. Yubna alaihi, dia bangun bangunan. Ya, dibangun kiri rotor atau apa itu. Macam-macam itu. Jadi buat bangunan di atas. Nah, ini yang rawa Muslim. Ya, ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau Arab Saudi patok ya kayak gak ono ya. Ada tapi susah. Ada. Ya. Dulu ada itu tapi dihancurkan kayaknya oleh yaitu Abdullah bin Abdul Wahab itu. Ya, dihancurkan. Nah, ini fi hadal hadis, ini ada penjelasan
Dalam hadis ini an-nahyu an tajassisil kubur wal bina'i alaiha. Dalam hadis ini mengandung larangan untuk menyemen, memplester kuburan dan membuat bangunan di atasnya. Wan nahyu anil julus dan larangan untuk duduk alaiha di atas kuburan. Ya. Wa ihanatiha dan larangan untuk menghinanya, melecehkannya. Jadi kan ini kuburan, orang udah meninggal, siapapun dia. Ketika orang di dunia masih hidup, itu kan dilarang kita untuk menghina, melecehkan, merendahkan. Nah, salah satu tanda merendahkan itu apa? Kan melangkai, gitu ya. Itu termasuk meremehkan. Menduduki, kalau orang tidur dilangkai, itu kan nggak boleh adabnya. Kemudian diduduki dan sebagainya, apalagi di kepalanya. Ini kalau dalam kehidupan sosial kita kan nggak boleh. Nah, di sini ada penjelasan ini larangan duduk di atas kuburan wa ihanatnya dan menghinanya, menghina kuburan, merendahkannya. Jadi ada unsur merendahkan, menghinanya, menghina kuburan itu. Ya, tetap harus dihormati. Nah, wala tu wala tu'az nahyu wala tu'azzamu bil bina'i wadsis, dan tidak boleh juga kuburan itu kemudian diagung-agungkan, dilebih-lebihkan, ya, maunya dikultuskan sampai binauzubillah, ya kan, dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati itu, kemudian dibuat bangunan dan dibuat plester-plester. Lianna dzalika yajurru ila ittikhadhiha masajid wa ibadatiha. Nah, karena hal itu membuat kijing, membuat bangunan, membuat yang indah itu ya juru. Hal itu menyebabkan ila ittikhadhiha masajida. Ya, membuat nanti suatu saat menjadikan bangunan itu dianggap sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Itu larangannya di situ harapannya. Jadi orang kemudian ibadah di situ. Orang kemudian doa di situ dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Bukan mendoakan loh ya. Berdoa di situ. Itu kemudian wajah wa ibadatnya, dan kemudian karena dia jadikan masjid, kemudian wa ibadatnya dan beribadah di situ. Nah, ini nih apa namanya, khawatirnya di situ lah. Kalau di tembok ini memang orang biar gak masuk aja, kemungkinan gitu. Buktinya apa? Di Bakek yang luas itu kan hanya tanah apa namanya, datar aja, tanah datar. Ataupun yang makam yang lain itu kan datar aja, nggak ada bangunan-bangunannya sekarang ini. Dan sebenarnya memang nggak masalah. Yang paling tidak dikenali, oh orang tuaku di sini. Ya kalau dari Jawa itu kan dikasih nama aja, papan nama, apa namanya itu, kijing, nisan, batu nisan ini, istilahnya ini. Nah, itu kan dikasih nama untuk orang penanda, oh di sini. Untuk ziarah kubur kan memang boleh, ziarah kubur itu ala fazuruha, boleh dalam rangka mengambil ibroh, ya kan, untuk ngambil ibroh atas kematian, biar kita merenungkan gitu kan, ada apa namanya, kita ini suruh mengingat mati kan gitu. Jadi kita ini suruh mengingat dzikra haddamil ladzat. Ya. Aksiru dzikra haddamil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan kelezatan dunia ini. Apa itu? Jadi ala waya zikrul maut, ya al maut. Jadi apa namanya, mengingat mati. Jadi mati itu penghancur, pengrusak, penghilang kenikmatan. Nah, perbanyak itu, mengingat itu. Aksiru dzikra haddamil ladzat. Ala wa huwa al maut. Jadi perbanyaklah mengingat penghancur, pengrusak kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan sebagainya, dan itu adalah mati. Nah, salah satu cara untuk ingat mati itu kan orang kadang-kadang keasikan beraktivitas di dunia yang maha sekarang ini, maha terbuka, maha nyaman, maha modern dan sebagainya, kayaknya gak ada yang susah, nikmat tok, enak tok dan sebagainya. Nah, itu untuk mengingatkan atas kematian, bahwa hidup ini akan berakhir, salah satunya jadi ziaratul kubur. Jadi ziarah kubur atau mengunjungi orang sakit, itu semuanya. Ya ziarah kubur, mengunjungi orang sakit, ya kemudian apa namanya, itu salah satunya. Ziarah kubur. Kemudian ziarah kubur itu salah satunya, mengingat mati.
Kemudian mendoakan orang yang sudah mati, keluarga. Boleh kita mendoakan keluarga orang yang mati. Nah, semacam itu mendoakan. Bisa juga nanti menjadi pelajaran zikro ya, menjadi pelajaran bagi orang yang masih hidup untuk mengingat mati dan sebagainya. Hal seperti itu. Ini yang menjadi perhatian kita untuk kehati-hatian. Ya, jangan sampai kemudian di kuburan ziarah kubur bukan mengingat mati, bukan mendoakan orang yang mati dan sebagainya, tapi yang terjadi adalah meminta ke kuburan. Itu ya nggak boleh. Jadi beribadah kuburan, minta kuburan. Loh, apa ada? Ada. Karena mungkin ya kurang ilmu. Saya masih SD itu tahu persis. Guru saya kan pernah naik ke gunung. Mas SD itu, ke gunung sampai atas itu. Nah, saya rekreasi ke gunung, ke hutan, terus turun. Di sana ada kuburannya di atas itu. Nggak tahu kuburan asli atau orang buat-buat kuburan, nggak tahu. Nah, di puncak itu. Kemudian di bawahnya juga ada lah. Itu entah guyon tanda. Saya masih ingat betul. Guru saya itu gini, masih muda. Mbah, aku jaluk rabi. Itu guyon. Jadi mintanya ke orang yang dianggap keramat. Nah, orang itu keramat ya, kuburan mbah-mbahnya. Nah, itu jaluk. Itu mbah aku jaluk rabi, mbah aku arep nikah, mbah aku arep apa? Lamar, mbah aku arep gini dan. Nah, ini bisa terjadi. Bukan meminta kepada Allah, mintanya ke situ. Nah, apalagi ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, itu. Nauzubillah itu kan nggak boleh. Bukan meminta kepada Allah. Ini berbahaya. Nah, jadi langsung itu jaluknya ke orang mati. Nah, kan yang menjadi perdebatan aja itu adalah terkait dengan wasilah, apa namanya tawasul. Nah, ini nggak tawasul ya, betul ya, nggak tawasul. Kalau tawasul itu kan menjadikan orang soleh perantara. Itu debatable. Ada yang bilang nggak boleh kan gitu, ada yang nggak apa-apa. Itu realitasnya begitu. Tawasul kepada orang, kemana ada nabi aja nggak boleh kalau itu zatnya. Nah, sebagai ada yang bilang seperti itu. Apalagi ini minta langsung. Nah, itu kan itu tawasul aja nggak boleh. Nah, ada berpendapat seperti itu. Nah, ini yang masalah. Wa hadza huwa al-wasatu bainal ghuluwi wal jafa. Dan sikap ini adalah tawassut atau al-wasat yang tengah-tengah. Ya, yang wasatiyah, yang tengah-tengah bainal ghulu antara ghulu ya ini terlalu keras melebihkan wal jafa. Ghulu melebih-lebihkan wal jafa dan kering. Nah, artinya gini, eh, kan ada orang yang hulu tadi itu hulu itu melebih-lebihkan kemudian meminta berdoa kepada orang yang sudah meninggal pada kuburan itu hulu. Java itu orang yang kemudian nggak ingat mati belas, nggak ingat kuburan belas, orangnya kering, artinya atos, ya atos, nggak pernah ingat kuburan, nggak pernah ziarah kubur, itu khawatir itu nggak ingat mati. Jadi yang nggak boleh. Jadi yang sikap ini adalah yang tengah-tengah kata beliau. Coba kita lihat ke syarah lain. Ya, jadi ini larangan duduk di atas kuburan. Ya, nah ini. Li'annal qabra fi insanun muslim muhtaram, karena kuburan di dalamnya itu ada seorang muslim yang dihormati. Kan haramun damuhu wa alaihi adamu wa irdu wa malu kan gitu. Orang muslim itu adalah dijaga ya kehormatannya, hartanya, jiwanya, kehormatannya, materinya ya. Wajulu suhu alaihi ihana lahu, dan duduk di atas kuburan orang muslim itu penghinaan atasnya. Yang dilarang. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah nah contoh dari melebih-lebihkan hulu di dalam orang yang sudah meninggal
Ya, memang kita nggak boleh duduk karena itu menghormatian gitu ya. Nggak boleh duduk. Kita dilarang. Haram duduk di atas kuburan itu karena itu menghina, merecehkan dan sebagainya. Nah, tapi di saat yang sama kita juga dilarang untuk hulu, ya berlebih-lebihan. Duduk nggak boleh sebenarnya hulu. Lah di antara hulu itu apa? Lian naharos ajujus al-qabru wa an yubna alaihi wa yuktaba alaihi. Nah ini, jadi termasuk hulu itu adalah yujassos al-qabru. Ya kita menghormati, ingat mati dan sebagainya harus duduk nggak boleh dan sebagainya. Tapi juga nggak boleh hulu. Nah di antara hulu ini adalah di sini. Apa itu dikhawatirkan ya? Di antara masuk hulu ya, masuk hulu itu adalah yujassos al-qabru, kuburan itu di semen, di plester, ya dan sebagai buat kijing. Nah, kemudian wa an yubna alaihi, jadi dibangun di atasnya, buat bangunan-bangunan besar megah dan sebagainya. Kemudian wa yuktaba alaih, kemudian ditulis. Nah, ada tulisan-tulisan dan sebagainya yang itu apa ya? Kalau nulis nama nggak ada masalah. Kan untuk ta'aruf, oh yang meninggal ini biar nggak salah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kan mungkin tulisan macam-macam. Itu yang tidak ada syariatnya. Lihat tajsahu yakni tafkhimahu. Karena tajsis itu membuat plester dan sebagainya, membuat semen dan sebagainya itu adalah menjadi um, membesarkannya. Kemudian dari sisi fisiknya juga menjadi besar. Ya kan nggak bisa dipakai yang lain dan sebagainya. Wa ta'dhimu, dan mengagungkannya yu'addi ila syirki. Dan dikhawatirkan menyebabkan orang kemudian syirik tadi itu. Tadi apa namanya mulia, kemudian salah doa, salah niat. Walau alam bisawab. Mungkin itu yang kita kaji. Nah, kesempatan ini lah. Jadi ini yuadi tadi, yuadi syirik ya. Khawatirkan membawa ke syirik karena kalau dibuat bangunan, dibuat ini dianggap mulia, orang salah doa. Di situ itu mendoakan mestinya tapi meminta gitu loh. Itu yang jadi masalah. Dan itu terjadi banyak, banyak sekali. Nah, dan maka di situ akhirnya tajsis itu haram, bangunan haram. Nah itu semacam itu. Kalau tulisan, tulisan itu ya tadi itu. Kalau tulisan itu nama dan sebagainya, berarti tulisan itu yang lain-lain itu yang jadi masalah. Walau misal, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.